apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Li Jian Laoshi dalam belajar bahasa Mandarin dan kali ini saya akan membahas tentang panggilan dalam anggota keluarga. Nah, tentunya kita tahu bahwa panggilan dalam anggota keluarga dalam bahasa Mandarin itu sangat banyak sekali ya, berbeda dengan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas. Kita mulai dari orang tua dari ayah dan ibu kita, yaitu kakek kita ya, nenek, kakek, nenek apa saja. Yang pertama adalah panggilan yeye dengan nai-nai ya. Yeye ini siapa? Yeye ini adalah orang tua dari ayah ya, orang tua atau bapaknya ayah kita panggilnya yeye. Ibunya bapak kita panggilnya nai-nai. Jadi yeye nai-nai ini adalah dari keluarga ayah kita ya, atau orang tuanya ayah kita. Yeye, nai-nai. Lalu lao ye dengan lao lao ini apa? Lao ye ini adalah bapaknya ibu kita. Nah, sedangkan lao lao ini adalah ibunya ibu kita. Berarti lao ye dengan lao lao adalah keluarga dari ibu ya. Jadi ye ye nai nai keluarga bapak, lao ye, lao lao adalah keluarga dari ibu. Lalu ada wai kung, wai po ini apa? Wai kung inilah lao ye ya, wai po inilah lao lao. Kalau di Tiongkok itu orang selatan itu panggilnya wai kung, wai po ya, sedangkan orang utara panggilnya lao ye, lao lao. Jadi lao ye, lao lao, wai kung, wai po ini sama ya, sama adalah keluarga dari ibu ya, keluarga dari ibu kita. Nah, kalau kita di Indonesia, orang Tionghoa di Indonesia kebanyakan itu mengikuti orang selatan. Jadi biasanya panggilnya wai kung ya, wai po. Nah, seperti itu. Kemudian orang tua kita. Nah, orang tua kita ya pasti ada papa, mama. Tahu lah ya, papa ya. Ayah, mama, ibu. Nah, lalu ada panggilan tie, niang juga ya. Kalau tie ini panggilan ayah zaman dulu ya. Zaman dulu panggilnya tie, niang. Ya, niang itu ibu ya. Jadi panggilan sekarang papa, mama. Panggilan dulu tie, niang. Lalu ada fucin, ada mucin. Nah, fucin, mucin apa? Fucin ini adalah ayahanda, mucin ini adalah ibunda, ya. Nah, jadi kalau biasanya untuk sastra ya agak bahasa buku dan sebagainya itu biasanya menggunakan istilah fucin, mucin. Misalnya hari ayah, fucin jie, jadi bukan papa jie ya. Hari ibu, mucin jie, jadi bukan mama jie, bukan. Jadi fucin, mucin ini lebih sastra dia ya. Jadi ayahanda, ibunda. Oke, kita lanjut. Nah, untuk saudara laki-laki ayah dari ibu kita ya. Jadi saudara dari keluarga ayah ibu maksudnya ya. Nah, yang pertama adalah panggilan popo. Popo ini siapa? Popo ini paman, tapi dari keluarga bapak ya, yaitu abangnya bapak kita. Nah, kalau adiknya abang itu panggilannya shushu. Nah, panggilannya shushu. Jadi ingat, popo ini adalah paman, shushu ini juga paman, hanya bedanya popo ya. Popo ini adalah abangnya ayah kita, shushu ini adalah adiknya ayah ya, adiknya ayah. Nah, popo ini juga bisa dipanggil pofu ya, sama. Jadi boleh panggilnya popo. Boleh panggilnya pofu ya, pofu dengan pofu itu sama. Sedangkan ciu-ciu ini adalah paman juga ya, paman tetapi saudara laki-laki dari ibu, baik abangnya maupun adiknya. Jadi kalau saudara laki-laki dari ibu kita itu tidak ada perbedaan abang dan adik ya, semuanya dipanggil ciu-ciu. Ya, ciu-ciu. Nah, sedangkan bapak itu beda. Kalau bapak ada yang lebih tua dan yang lebih muda ya, yang lebih tua popo, yang lebih muda shushu atau popo atau pofu ya, itu sama. Kemudian saudara perempuan. Nah, tadi saudara laki-lakinya orang tua kita, sekarang saudara perempuannya. Kalau saudara perempuan dari orang tua kita, yang pertama adalah kuku. Nah, kuku ini adalah saudara perempuan dari ayah kita. Baik dia itu kakak maupun adik dari ayah tetap dipanggil kuku. Jadi tidak ada perbedaan kakak dengan adik ya. Intinya saudara perempuan ayah adalah panggilnya kuku. Kuku. Nah,
Sedangkan ai ini adalah panggilan dari saudara perempuan dari ibu kita. Dan juga tidak ada perbedaan kakak dan adik ya, sama. Semuanya dipanggil ai. Ai itu ya bibi ya atau tante ya. Nah, ai ini juga ada yang memanggilnya shen. Shen, shen ya, shen, shen. Nah, shen, shen, nah ini sama ya. Shen, shen ini juga ai ya. Shen, shen dengan ai itu sama. Tapi kalau kuku ini dengan shen, shen ini beda ya. Kalau orang panggilnya shen, shen berarti ai sama. Sedangkan kuku itu hanya satu ya tetap panggilannya kuku. Jadi, Laoshi ulangi, kuku ini dari keluarga bapak ya. Ai atau shen shen ini adalah dari keluarga ibu. Kemudian, nah urutan misalnya ini urutan laki-laki ya, urutan saudara laki-laki dari ayah kita. Misalnya ayah kita ini adalah papa, ini urutan keempat ya, urutan keempat. Berarti ya kita itu punya paman banyak sekali ya. Yang dari atas bapak kita itu semuanya panggilannya po, po, po. Lihat di sini po ya kan. Tapo, tapo itu berarti paman yang paling gede ya, tapo. Nah, kemudian Alpo ini berarti paman yang kedua, Sanpo itu paman yang ketiga, dan yang keempat Sepo ini nggak ada. Kenapa? Karena Sepo ini eh, saudara sepupu kita yang panggil. Karena Sepo ini adalah bapak kita. Bapak kita adalah Sepo atau Seshu juga bapak kita. Jadi yang keempat adalah bapak. Kemudian yang kelima adalah Ushu. Kenapa jadi Shu? Karena dia lebih muda dari bapak kita. Jadilah Shu, Ushu, Liushu, Xiaoshu ini yang paling kecil ya, Xiaoshu. Nah, jadi intinya ini urutannya itu adalah dari besar 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, seperti itu. Jadi bukan papa, lalu di bawahnya itu jadi sishu, yang nggak ada, karena bapak kita nggak sishu. Lalu siapa yang memanggilnya sishu? Yaitu sepupu kita ya, saudara sepupu kita itu akan memanggil bapak kita sebagai sishu ya, ataupun sipo ya, tergantung bapaknya sepupu kita, apakah lebih tua dari bapak kita atau lebih muda dari bapak kita. Jadi bapak kita ini bisa dipanggil sipo, bisa dipanggil sishu ya, seperti itu. Nah, masih bingung ya? Kalau masih bingung kita lihat contoh yang kedua. Misalnya bapak kita di nomor kedua. Bapak kita nomor kedua berarti kita hanya punya satu tapo ini ya, tapo. Nah, lalu yang di bawahnya ini adalah shu semua ya. San shu, si shu, wu shu, liu shu, xiao shu. Nah, lalu tapo, erpo-nya mana? Erpo ya bapak kita. Ini erpo ya, atau ershu ya, ershu juga bapak kita, tergantung. Kalau anaknya tapo ya panggil bapak kita sebagai ershu ya, ershu. Kalau anaknya sanpo, sipo, anaknya sanshu, sishu, wushu, liushu, xiaoshu ini memanggil bapak kita sebagai erpo ya, sebagai erpo ya, seperti itu. Nah, ini ku saudara perempuan ya, bibi ya. Nah, saudara bibi ini misalnya kalau bibi pertama berarti taku, bibi kedua alku, sanku, siku, uku, liuku, dan yang terakhir adalah xiaoku ya. Oke, jadi ini urutan untuk memanggil saudara dari orang tua kita. Jadi kita harus tahu mana yang lebih tua dari urutan pertama sampai urutan yang terkecil. Kemudian saudara kandung kita, ya, saudara kandung kita itu ada namanya Xiong Ti Jiemei ya, Xiong Ti Jiemei. Xiong itu abang, Ti ini adik laki-laki, Jie kakak perempuan, Mei adik perempuan. Jadi kalau lengkap sekali berarti kita bilangnya Xiong Ti Jiemei. Berarti kita punya abang, punya adik laki-laki, adik perempuan, punya kakak perempuan yang lengkap. Jadi Xiong Ti Jiemei. Tapi kadang-kadang tidak lengkap, yaitu kita hanya punya, kita misalnya hanya abang dengan adik perempuan, misalnya hanya 2 anak saja. 2 anak yaitu abang laki-laki ya, abang pasti laki-laki ya, kakak laki-laki dengan adik perempuan, maka panggilannya Xiong Mei ya, Xiong Mei. Nah, sedangkan kalau misalnya hanya punya kakak perempuan dengan adik laki-laki, berarti Jieti ya, jadi Jieti, Xiong Mei, Jieti ya. Nah, Xiong Ti Jiemei, Xiong Mei, Jieti. Kita lihat ke ya, ke inilah Xiong ya, Xiong itulah ke ya, abang.
哥哥. Kemudian jie, ya, jie ini kakak perempuan, jie, jadi ge jie. Titi mei mei, nah titi adik laki-laki, mei adik perempuan. Kita lanjut dengan anak dan cucu. Anak, ya, kalau anak kita bilangnya haizi. 我有孩子啦, ya, saya sudah punya anak nih, misalnya kan, 孩子, ya, 孩子 anak. Nah, 孩子 ini dibagi menjadi putra dan putri. Kalau anak putra, 儿子, itu ya, 儿子. Kalau putri, 女儿, ya, 儿子, 女儿. Nah, 女儿 ini sering dibaca 闺女, ya, bukan dibaca, dipanggil ya. 女儿 dipanggil 闺女. 闺女 inilah anak perempuan. Jadi anak laki-laki 儿子, anak perempuan 女儿 atau 闺女. Ya, 孩子, nah ini anak secara umum. Cucu ini adalah 孙子, ya. 孙子 ini cucu, ya, 孙子. 孙子, ya, juga dibagi dua. 孙儿 dengan 孙女. 孙儿 berarti cucu laki-laki, 孙女 berarti cucu perempuan. Oke, ini adalah anak dan cucu. Kita lanjut dengan sepupu sedara atau sama marga. Nah, saudara sepupu dibagi dua, ada sepupu yang sedara dengan tidak sedara. Maksudnya gimana sih yang sedara? Saudara sepupu yang sedara itu berarti dari keluarga bapak kita yang laki-laki. Saudara laki anak anak dari saudara laki-laki dari bapak kita. Nah, untuk pahamnya yang sama marga dengan kita intinya ya, sama marga. Kok bisa sama? Ya karena dia lahirnya dari paman kita, saudara laki-laki dari ayah kita. Pasti marganya sama, ya, sama marga, maka disebut sepupu sedara. Nah, kalau sepupu sedara itu kita panggilnya tang ya, menggunakan panggilan tang. Misalnya abang sepupu berarti tang ke. Kakak sepupu berarti tang jie. Adik laki-laki sepupu tang di, adik sepupu perempuan tang mei ya. Jadi tang ke, tang jie, tang di, tang mei. Nah, untuk yang sepupu sedara ini dia adalah keluarga kita yang paling dekat dan biasanya itu tidak boleh saling menikah. Kenapa tidak boleh saling menikah? Karena sama marga ya, sama marga. Kemudian yang kedua itu karena apa? Karena dia adalah anak dari saudara laki-laki dari ayah kita. Nah, intinya sedara, jadi tidak boleh menikah dengan sepupu yang tang ini, tidak boleh ya. Nah. Kemudian, sepupu yang tidak sedara atau lain marga. Sepupu yang tidak sedara maksudnya apa? Yaitu anak dari saudara perempuan dari bapak kita, kemudian anak dari saudara ibu kita. Kalau bapak berarti saudara perempuannya. Kalau ibu, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya itu semuanya tidak sama, tidak lain marga ya. Kenapa? Karena ibu kan tidak menurunkan marga. Keluarga ibu berarti pasti marganya beda dengan kita dan tidak sedara. Nah, untuk yang tidak sedara ini ada ku piao dan yi piao. Ku piao ini berarti yang keluarga dari bapak. Ya, keluarga dari bapak itu ku piao, kalau keluarga dari ibu namanya yi piao. Nah, semuanya sepupunya menggunakan piao. Contohnya piao ke berarti abang sepupu, piao ti ya, adik sepupu yang laki-laki, piao jie berarti sepupu kakak ya, kakak sepupu, piao mei berarti adik perempuan sepupu kita. Oke, ini yang tidak sedara ya, tidak sedara. Jadi anaknya kuku ini kan pasti tidak sedara. Anaknya bibi ai ya dengan ciu itu semuanya adalah piao ya. Jadi piao ke, piao jie, piao ti, piao mei. Nah, sekarang kita masuk ke suami istri. Ya, suami istri panggilannya apa sih? Nah, suami istri tahulah ya. Kalau suami kita panggilnya laokong ya. Kalau istri kita panggilnya laopo ya. Laokong, laopo. Nah, ini panggilan yang umum ya. Panggilan umumnya laokong, laopo. Nah, zhangfu, qizi. Nah, ini panggilan yang lebih sastranya. Yang lebih sastranya ya. Zhangfu ya suami ya sama, zhangfu dengan laokong sama, hanya laokong ini kan lebih informal ya. Kalau formalnya zhangfu, qizi. Nah, ya zhangfu suami,
妻子. Misalnya dia bilang 他是我的丈夫, dia adalah suami saya. Berarti bahasanya agak formal ya. 他是我的妻子, nah, dia adalah istri saya, berarti formal juga. Kalau yang informal adalah 他是我的老公, dia adalah suami saya. 他是我的老婆, dia adalah istri saya. Ya, ini yang tidak informal. Kalau 先生 dengan 太太ini adalah yang paling sopan. Ya, biasanya untuk yang paling formal dan paling sopan ya. 先生 ya, 他是我的先生. 你先生怎么没来? Suamimu kok tidak datang? Kita bilangnya kalau dalam acara yang sangat formal kita bilangnya 您先生 ya. 您先生 berarti suami Anda ya, bukan tuan ya, walaupun 先生 bisa berarti tuan. Di sini 先生 artinya suami. 太太. Nah, 太太 itu istri yang sangat sopan sekali ya, sangat formal dan sopan sekali. Misalnya kita memanggil seseorang nyonya apa ya, nyonya Liu, nyonya apa ya, Liu Taitai, Li Taitai ya, Taitai. Jadi 先生, 太太 ini juga panggilan untuk suami dan istri ya. Jadi 老公老婆, 丈夫妻子, 先生太太. Kemudian orang tua dari suami istri kita, maksudnya apa? Yaitu kita kan punya suami atau punya istri, orang tuanya kita panggil apa? Nah, kan harus tahu. Yang pertama adalah kongkong. Kongkong ini adalah panggilan istri kepada bapak dari suaminya. Nah, kalau bapak suaminya kita panggilnya kongkong. Kongkong ini bukan kakek ya. Kongkong ini adalah ayah mertua. Ayah mertua dari suami kita. Jadi kongkong. Nah, kongkong. Misalnya kalau ada seorang ibu-ibu atau emak-emak atau cewek yang bilangnya 他是我的公公, berarti sudah tahu oh, itu bapak mertuanya, yaitu dari suaminya ya. Nah, kalau ibu mertuanya ya popo. Nah, popo ini bukan nenek ya. Popo ini adalah ibu mertuanya ya, popo. Jadi kongkong popo. Oke. Kemudian Yefu. Nah, Yefu, Yemu juga sama. Yefu ini adalah ayah mertua, Yemu juga ibu mertua. Hanya bedanya kalau Yefu, nah ini Yefu, Yemu ini adalah dari istri ya, dari istri. Misalnya saya seorang suami, saya memanggil orang tua dari istri saya adalah Yefu, Yemu ya. Yefu berarti ayah mertua, Yemu ibu mertua. Ini dari pihak istri. Nah, ini adalah istilah, tapi kalau kita panggil biasanya tetap panggilnya mengikuti suami atau mengikuti istri, tetap panggilnya ayah ibu, papa, mama ya. Jadi tidak dipanggil kongkong, popo begitu. Tidak dipanggil Yefu, Yemu, enggak. Ini hanya untuk istilah. Kalau panggilnya tetap panggil papa, mama ya. Ayahnya istri kita juga ayah kita ya. Nah, ibunya istri kita juga ibu kita ya. Nah, begitu sebaliknya. Suami istri dari anak. Nah, ini kita harus tahu suami istri dari anak kita. Ersi berarti istri anak. Nah, istri dari anak kita panggilnya ersi, tapi biasanya panggil namanya. Ini juga hanya istilah ya. Istilahnya ersi berarti menantu cewek ya, menantu saya. Nah, ersi, nusi ini apa? Nusi ini adalah istri dari anak kita, juga menantu kita, istri dari anak. Jadi ini salah. Suami dari anak kita, bukan istri ya. Kalau nusi ini suami. Kalau ersi ini adalah istri anak. Sedangkan nusi ini adalah suami dari anak kita. Kemudian suami istri dari saudara. Nah, sedangkan saudara dari istri kita atau saudara dari suami kita panggilnya apa? Nah, harus tahu juga. Nah, kita lihat Saozi ini adalah istri dari abang. Ya, istri dari abang. Abang kita punya istri, kita panggilnya Saozi ya. Nah, Jiefu ini adalah kakak perempuan kita punya suami. Kakak perempuan kita punya suami, kita panggilnya Jiefu ya, Jiefu. Meifu ini adalah adik perempuan kita punya suami. Adik perempuan kita punya suami, kita panggilnya Meifu. Time. Nah, Time itu adalah istri dari adik laki-laki kita. Ya, kita panggilnya Time. Ya, langsung ulangi. Saozi ini adalah istri dari abang. Ya, Jiefu suami dari kakak. Meifu adalah suami dari adik. Nah, ya, Time berarti istrinya adik.
Nah, kemudian suami istri dari paman atau bibi. Nah, bagaimana ini? Pomo, pomo ini adalah istri dari popo. Ya, popo itu tadi apa? Paman. Istrinya paman kita, popo ini panggilnya pomo. Ya, istrinya shushu kita panggilnya shumo. Istrinya cio-cio kita panggilnya ciumu. Jadi pomo, shumo, ciumu. Suami dari kuku kita panggilnya kucang atau kufu, ya boleh panggilnya kucang, boleh panggilnya kufu. Sedangkan suaminya Ayi kita panggilnya Yicang, ya Yicang. Jadi bomo, shumu, ciumu, kucang, Yicang, kufu. Nah, kufu dengan kucang ini sama. Oke, ya demikianlah pembelajaran kita tentang panggilan untuk keluarga kita ya. Nah, sampai di sini dan kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.